pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh menghirup udara segar setelah kami istirahat sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami, Engkau berbicara ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan mampu menghadapi rintangan. Ayat pokok kita terambil dari 2 Samuel 22 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Selama kita bernafas, kita hidup di dunia ini, setiap orang pasti pernah mengalami masalah, cobaan, rintangan, beban berat. Di saat kita mengalami masalah yang berat, pasti kita kepengen melewati, segera selesai dari situasi tersebut. Nah, pasti kita mau masalah kita segera selesai dan menjadi pemenang. Bagaimana caranya? Kuncinya di sini dikatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Gerombolan di sini artinya menghadapi masalah. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Kuncinya berarti bersama Tuhan dalam setiap rintangan atau dalam setiap masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi pemenang. Jika demikian, langkahnya bagaimana? Ada 2 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, berdoa. Kita buka Lukas 18 ayat 1 dan 7. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu, itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita dalam setiap keadaan, sehingga bersama Tuhan kita mampu menghadapi segala persoalan, segala rintangan. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 bagian A dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah kita terus-menerus setia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, ingat janji Tuhan. Kita baca Mazmur 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang benar. Orang benar itu bagaimana? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka dia akan dibenarkan oleh Tuhan sehingga dia disebut orang benar. Nah, firman Tuhan mengatakan orang benar diberkati Tuhan. Artinya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kemudian berikutnya, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Puji Tuhan. Anugerah itu apa? Sebenarnya definisi anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita capai, tidak bisa kita dapatkan karena terlalu berharga, sangat berharga, nilainya sangat tinggi, sangat mahal, sehingga dengan apapun kita berusaha dengan mati-matian, dengan segala daya upaya harta kita tidak mampu membayar, kita tidak mampu membelinya, kita tidak mampu mencapainya. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, karena kemurahan Tuhan, Dia memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu anugerahnya disebut juga kemurahannya. Puji Tuhan. Sehingga kita dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan memagari dengan anugerahnya seperti perisai. Jadi orang benar diberkati dan dipagari dengan anugerahnya seperti perisai. Puji Tuhan, luar biasa. Segala yang berharga, yang luar biasa, yang tidak bisa kita capai, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Puji Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara dan saya seumur hidupku, seumur hidup kita. Puji Tuhan. Kemurahan Tuhan berlaku saat kita senang, saat kita susah, saat kita menghadapi masalah, saat kita berbeban berat, tidak berdaya sekalipun, seolah-olah menghadapi tembok. Kita bisa melompat tembok, kita bisa mengalahkan segala masalah yang kita hadapi. Karena ada kemurahan Tuhan yang mengikuti kita seumur hidup kita, dimanapun kita berada. Anugerah Tuhan
memagari kita seperti perisai. Puji Tuhan, bahkan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita akan hidup kekal sepanjang masa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau luar biasa. Anugerah-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkahkan kaki kami mengawali segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat, kita melangkahkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.